Baik, Coba. ini ada sejumlah pertanyaan yang dikirimkan dari peserta responsi ini ya. Saya lihat dari pertanyaan ini berasal dari soal tugas dari kelas saya ini sepertinya ya, pola dari soalnya. Namun eh, tugas yang ditanyakan ini sepertinya sudah habis deadline-nya, jadi nggak masalah kita bisa bahas ya. Ya ini misalnya nomor satu itu tentang ini memori ya. Kemudian nanti yang nomor dua ini tentang memori juga. Kemudian yang ketiga ini tentang ini mapping ya, mapping, metode mapping. Nah, kalau yang mapping ini kalau di kelas saya sepertinya masih ini, masih running ya, waktunya belum habis. Tapi ini sebenarnya soal di kelas yang lain ya. Khawatirnya juga masih mapping, mungkin nanti kita akan ubah angkanya ya, supaya takutnya ini masih jalan. Jadi kita mungkin ubah angka-angkanya, tapi mirip. Kemudian yang ini soal yang ada di kuis sepertinya ya, soal yang di kuis ini tentang hard disk ya. Kemudian ini juga di kuis. Kemudian ya beberapa di kuis lainnya itu sebenarnya tugas ya. Oke, yang pertama ini ya. Ini kalau di kelas saya udah waktunya udah habis, jadi kita bisa bahas sesuai dengan data yang ada di sini. Kalau pengalaman kemarin saya memeriksa hasil di kelas saya memang terlihat ada beberapa yang masih perlu belajar ya tentang materi ini. Nah harapannya setelah mengikuti responsi ini kita menjadi lebih paham lagi. Kemudian perlu diinformasikan bahwa bagi saya responsi ini sudah merupakan responsi yang kedua. Karena kemarin sore saya sudah mengadakan untuk di kelas saya ya dan beberapa dari kelas yang lain yang request ya join. Ada sekitar 40-an kan Mas yang join ya. Memang masih sedikit. Nah, ini udah 220 nih saya lihat ya. Jadi harapannya dengan semakin banyak kesempatan untuk belajar bersama ini, kalian lebih siap lagi nanti untuk mengerjakan UTS besok ya. Nah, oke, yang pertama ya, ini saya perbesar biar lebih jelas tulisannya. Mudah-mudahan banyak yang perlu jawaban untuk soal yang semacam ini ya. Yang pertama adalah memori ukurannya 256 MB. Dipasang di komputer dengan prosesor AMD. Kemudian jumlah banknya ada 4. Oke, RAM-nya 256. Yang ditanyakan pertama adalah jumlah memori plain. Oke, dari mana kita bisa mengetahui jawabannya? Karena di sini hanya ada info ukuran RAM, kemudian prosesor sama jumlah banknya. Ya, saya kira yang join di sini sudah cukup banyak yang tahu jawabannya ya. Nah, khususnya bagi yang menanyakan soal ini mudah-mudahan menjadi lebih terjawab ya. Kuncinya adalah di jenis prosesornya. Jadi perlu diketahui bahwa pada umumnya ya jumlah data yang bisa disimpan di satu alamat memori itu adalah 1 byte. Nah, ternyata setelah saya googling, ini baik prosesor Intel atau AMD atau yang lain, memang ini yang dipakai kebanyakan ini. Jadi info ini yang akan kita pakai untuk menentukan berapa jumlah memory plain. Kemudian apa itu memory plain? Di pertemuan ke-4 kalau nggak salah ya, kita sudah belajar ada gambar yang seperti jaring seperti ini. Nah ini adalah memory plain, di mana memory plain ini adalah rangkaian dari seluruh sel memori pada posisi yang sama, misalnya posisi ke-0 dari seluruh alamat di dalam bank memori ini. Jadi untuk setiap posisi bit data itu akan dihasilkan satu memory plain. Oke. Nah, di komputer satu alamat
itu bisa diisi 8 byte data. 1 byte data atau sama dengan 8 bit. Karena 1 bitnya itu membentuk 1 memory plane, maka berdasarkan ini kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah 8 memory plane. Nah, ini yang suka salah itu satuan ya. Ada yang menjawabnya 8 bit. Nah, itu nggak nyambung satuannya. Angkanya benar tapi nggak nyambung. Jadi jawabannya adalah 8 berdasarkan apa? Satu alamat terdiri dari 8 bit. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu sampai nomor 1 itu selesai ya. Kemudian yang B, jumlah total alamat. Jumlah total di memori ini ada berapa? Nah, kalau jumlah total alamat berarti yang kita lihat adalah ini. Ukuran RAM-nya 256 MB. Kemudian yang kedua ini, satu alamat 1 byte. Nah, dari dua info itu kita bisa dapatkan ya. Jumlah alamatnya tinggal dibagi saja, 256 MB dibagi 1 byte, saya tulis dengan B besar, per alamat. Oke, ini byte-nya hilang ya, karena dibagi. Kita tulis menjadi 2 pangkat sekian. 256 itu 2 pangkat 8 ya. Kemudian mega itu 2 pangkat 20. Kemudian yang bawah 1 ya 1 ya. Bagi 1. Ini udah menjadi alamat, byte-nya sudah hilang. Kemudian kita bisa tulis kembali menjadi 2 pangkat 28. Satuannya jangan salah, ini adalah alamat. Karena yang ditanyakan jumlah alamat total. Ini jumlah alamat totalnya. Jadi kalau dijawab sampai sini sudah cukup. Kalau mau diurai lagi, ya dikembalikan 2 pangkat 8 itu 256, 2 pangkat 20, 2 pangkat 20 itu 1 mega. Jadi 256 mega alamat. Ya, udah sampai sini jangan dihitung lagi dikalikan mega itu berapa, nggak usah ya, sampai ini cukup. Apalagi kalau UTS, nya terbatas. Ya, jadi sampai 2 pangkat 28 sudah cukup, atau kalau dimajukan lagi sampai 256 mega alamat itu juga cukup ya. Jangan dihitung lagi dikalikan 1 meganya 1 juta sekian, nggak usah ya. Oke, yang C, lebar alamat minimal yang diperlukan untuk mengakses semua alamat. Lebar alamat kita bisa tahu dari mana? Ya, soal yang seperti ini adalah soal yang berantai ya. Jawaban sebelumnya itu digunakan di langkah selanjutnya. Lebar alamat itu kita bisa dapat dari pangkat yang ada di jumlah alamat total. Nah, di sini jumlah alamat total 2 pangkat 28 alamat. Ya, maka lebar alamatnya adalah sama dengan 28. Nah, ingat sekali lagi, satuannya jangan salah. Ini harus bit. Ya, bukan alamat. 28 itu dari mana? Dari sini, angka pangkatnya ini. Jadi lebar alamatnya di memori ini 28 bit. Kemudian, banyaknya data yang dapat disimpan pada setiap bank. Yang ditanyakan ini tadi adalah lebar alamat ya. Kemudian yang D itu banyaknya data yang ada di bank. Nah, ini lebih mudah lagi. Total kapasitas 256, banknya ada 4. Jadi ya tinggal dibagi saja. Oh ya, kalau kalian mengerjakan soal-soal berkaitan dengan memori, logikanya dijalankan ya. Jangan hanya pakai hafalan. Logika tetap harus jalan. Jadi soal yang seperti ini kan pakai logika saja. Info yang ada di soal ya, ukuran dari memori dengan jumlah bank itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang D. Nah, berarti banyak data
Yang disimpan ini setiap bank ya. Berarti 256 MB kapasitas RAM-nya dibagi banknya ada 4 bank. Berapa jawabannya? Nah, ini bisa langsung ya. Tidak perlu diubah kedua pangkat sekian, udah bisa untuk menjawab ini. Yaitu 64 satuannya. Nah, jangan salah, satuannya adalah megabyte ya. Jadi setiap banknya bisa nyimpan data 64 megabyte. Sekarang yang E, berapa jumlah alamat pada setiap bank? Info mana yang akan kita pakai? Ya info ini ya, kapasitas setiap banknya. Kalau tadi jumlah alamat total, kita gunakan 256 ini info yang diperoleh dari kapasitas RAM. Sekarang skopnya ini hanya satu bank yang dilihat. Berarti kita bisa hitung jumlah alamat tiap banknya adalah 64 MB. Ukuran tiap banknya dibagi satu alamatnya adalah 1 byte per alamat. Hasilnya ya 64 mega alamat. Oke. Ini kalau diubah ke 2 pangkat jadinya 2 pangkat berapa? 64 itu 2 pangkat 6 ya. Mega 2 pangkat 20. Jadi 2 pangkat 26. Satuannya alamat. Nah, pertanyaan F ini sering ada yang tertukar. Maksud slackline baris dengan jumlah bit baris. Nah, ini banyak yang kadang ketukar-tukar. Kalau yang dimaksud slackline baris adalah ini, seperti gambar yang di atas ini ya. Ini. Ini jumlah barisnya ada berapa? Ini slackline baris. Kalau yang kolom, yang ini. Slackline kolom itu yang garis vertikalnya ada berapa? Itu yang dimaksud slackline. Nah, yang ditanyakan di sini jumlah slackline X dan jumlah slackline Y. Dari mana kita bisa tahu? Itu menggunakan info yang ada di jawaban E. Jumlah alamat setiap bank. Nah, karena jumlah alamatnya adalah 2 pangkat 26 alamat, ya, maka 2 ke pangkat 26 ini bisa diperoleh dari perkalian jumlah slackline X kali Y. Ya. Saya tulis di sini, ini diperoleh dari slackline X dikalikan slackline Y. Hasilnya 2 pangkat 26. Berarti sama dengan berapa? Ya, kalau pangkatnya genap seperti ini, gampang. Slackline X dan Y-nya sama, yaitu 2 pangkat 13 kali 2 pangkat 13. Yang ditanyakan berapa jumlah slackline X sama dengan jumlah slackline Y? Ya, yang jika jumlahnya X dan Y slackline-nya sama, berapa jumlah slackline baris? Berarti jawabannya adalah 2 pangkat, ya, saya tulis di sini ya, jumlah slackline, oh ini agak tulisannya nggak bagus. Baris ya, X atau baris sama dengan 2 pangkat 13. Satuannya apa? Satuannya yang tepat adalah slackline tentunya ya, jangan bit. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya 2 pangkat 13. Nah, hati-hati di soal yang seperti ini, banyak yang jawabannya adalah 13 bit. Nah, hati-hati ya. Soal yang ini bukan 13 bit. Ini salah kalau 13 bit. Nah, 13 bit itu untuk menjawab yang nomor G, jumlah bit ya. Jadi kalau yang hasilnya jawabannya bit ya biasanya pertanyaannya ada kata bit di situ. Ini jawabannya berarti apa? Ya pangkatnya ya. Jawabannya di sini adalah Jin aja Jin.
13 bit. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya, lengkap. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kembali, yang belum kejawab di uraian ini, silahkan. Ya, yang angkat tangan boleh langsung diaktifkan mic. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim. Perkenalkan, nama saya Gilang Wasis dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Saya ingin bertanya, Pak, perbedaan jumlah total alamat dengan jumlah alamat pada setiap bank itu apa ya, Pak? Ya, oke. Jadi di kasus ini jumlah banknya ada 4 ya. Jadi kalau digambarkan mungkin ini ya, misalnya ini ya, keping chipnya ini satu sisi aja, misalnya ini RAM-nya ya. Nah, ini satu keping. Nah, pada umumnya ini kita akan lihat di keping itu ada kotak warna hitam ya. Nah, biasanya satu kotak itu satu bank. Jadi kalau di soal ini ada 4 bank, maka akan ada 4 kotak, di mana satu kotak satu bank. Ukuran 256 ini diperoleh gabungan dari 4 buah bank ini, sehingga bisa nyimpan kapasitas 256. Masing-masing berapa? Tadi sudah kita hitung kapasitasnya, setiap banknya adalah ini ya, 64 MB. Nah, kalau jumlah alamat total, berarti alamat keseluruhan dari 4 bank ini. Sebutlah ini banknya startnya misalnya dari 0 ya, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Jadi dari bank 0 sampai 3 itu digabungkan. Jadi kalau jumlah alamat total ya, ini bisa diperoleh dari 2 pangkat ini lebar alamat. Ini. Lebar alamat mana? Lebar alamat itu seluruh bitnya ya. Kalau di sini tadi kita udah hitung lebar alamatnya ini ya. Ya ini 28 bit. Jadi 2 pangkat 28 itu jumlah alamat total. Kalau jumlah alamat per bank itu skopnya hanya satu bank. Jadi yang dilihat yang 64 MB ini. Nah, tadi kita sudah hitung jumlah alamat setiap banknya ini dapatnya 2 pangkat 26. Kalau yang total tadi 2 pangkat 28 ya, jumlah alamat total ini. Ini ya, kalau ini kita tulis lagi berarti 2 pangkat 28 alamat. Beda 2 ya angkanya, pangkatnya. Satunya 2 pangkat 28, yang per banknya 2 pangkat 26. Kenapa? Ya karena yang pangkat 2 itu adalah untuk menomori banknya. Banknya kan ada 4 ya, butuh 2 bit. Apakah kejawab? Silahkan jika belum jelas ditanyakan kembali. Terjawab, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Oke, untuk bahasan yang ini, apakah ada yang mau ditanyakan kembali tentang Pak, memori? izin Ya. bertanya, Pak. Silahkan. Kenalkan, nama saya Gede Radeva Putra Finantara dari S1 Teknologi Informasi. Ingin bertanya mengenai tentang yang F, Pak. Yang F ini. ya, oke. Jika semisalnya hasil jawaban dari dua jumlah alamat ini itu hasilnya itu adalah ganjil, itu tuh ada 2 jawaban ya, Pak ya? Betul. Betul. Jadi di soal ini kebetulan pas ya, yaitu 2 pangkat 26. Pangkatnya 26. Suatu saat, misal ketemunya 2 pangkat 25. Nah, berarti jumlah select line X dan Y-nya pasti nggak sama. Nah, kalau nggak sama, jawabannya apa? Ini bisa ada 2 opsi jawaban ya. Biasanya jumlah select line X dan Y itu hampir sama. Kalau nggak bisa sama, ya hampir sama. Maka di sini 25 itu bisa terdiri dari 2 pangkat 12 ya, kali 2 pangkat 13, atau sebaliknya. Yang select line X-nya itu 2 pangkat 13, Y-nya 2 pangkat 12.
Ya, kalau terjadi seperti ini, pangkatnya ganjil, maka dua-dua jawaban ini bisa benar ya. Apakah kejawab? Kejawab, Pak. Oke, ada lagi yang kasus atau soal ini? Ini ada yang nanya di kolom chat, Pak. Oh ya, Bagaimana menghitung jumlah memory plane pada tiap bank memori? oke. Nah, ini ya, di soal yang A ini, soal A, ini adalah jumlah memory plane pada setiap bank memori. Ya. Dari mana? Infonya adalah dari ini. Satu alamat, 1 byte, atau 8 bit. Nah, 8 bit ini yang kita pakai. Kenapa? Karena memory plane itu kan susunan dari seluruh sel memori pada posisi bit yang sama, misalnya posisi ke 0. Dalam satu bank ya. Jadi dalam satu bank, ini setiap posisi bit, misalnya ada 8 bit, berarti posisi 0 sampai 7 ada masing-masing satu memory plane. Jadi ada 8 memory plane. Itu setiap bank. Kalau banknya ada 4 di contoh ini, ya ini kebetulan nggak ditanyakan di sini ya. Berapa total jumlah memory plane-nya? Berarti 8 kali 4, 32 kalau ditanyakan. Jadi asalnya dari ini ya, info yang ini. Mudah-mudahan dah kejawab ya. Kalau nggak kejawab silahkan diaktifkan mic-nya. Ada lagi? Oh, berarti kalau total memory plane itu 8 kali bank memorinya ya, Pak? Iya, betul. Karena yang kita lihat di sini, 8 memory plane ini hanya satu bank saja. Sesuai dengan yang ditanyakan juga kan, setiap bank. Nah, kalau ditanyakan total, banknya ada berapa? Kalikan aja dengan jumlah banknya. Oke, sebelum beralih ke soal lain, apakah ada yang ditanyakan yang hal ini? Yang masih agak ragu-ragu gitu, belum mantap ini apa pemahamannya, silahkan. Ada lagi nih, Pak, yang nanya di kolom chat. Apakah satu alamat sama dengan 8 bit itu berlaku untuk setiap prosesor? Betul, ya. Dulu saya yang yakin itu di prosesor Intel ya. Setelah saya googling, ya ternyata saya menemukan kepastian ternyata semua jenis ya, prosesor itu pakai yang seperti itu. Jadi udah nggak usah khawatir lagi prosesor yang mana, jawabannya 8 bit per alamatnya ya. Nah, kalau tidak disebutkan jenis prosesornya, biasanya disebutkan secara eksplisit di soal. Nah, kalau di soal kan boleh saja ya, bebas. Misalnya, satu alamat bisa nyimpan data 2 byte atau 16 bit. Nah, kalau di soal sembarang aja bisa ya. Tapi kalau nggak disebutkan eksplisit, berarti ya asumsi umumnya tadi satu alamat 8 bit ya. Kalau tidak 8 bit pasti dituliskan secara eksplisit, misalnya satu alamat 16 bit misalnya ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Cukup yang soal pertama? Oke. Pertanyaan lanjutan nih, Pak, baru masuk. Apakah untuk UTS udah fix satu alamat sama dengan 8 bit berlaku Betul. untuk semua prosesor? Ya. Berlaku ya. Nggak usah ragu lagi ya. Kecuali, nah maksudnya gini ya, saya juga nggak hafal satu persatu soalnya. Kecuali di soal disebutkan satu alamat 16 bit, nah, itu beda lagi ya. Kalau nggak disebutkan, itu artinya berarti 8 bit. Atau hanya disebutkan prosesornya, itu berarti 8 bit. Oke. Lanjut ya.